Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat selalu untuk kita semua. Kembali kita berjumpa di mata kuliah ekonomi kemiskinan ya. Yang pada hari ini kita sampai ke pertemuan 14. Dan pertemuan 14 dan 15 ini kita akan mempresentasikan tugas makalah yang telah saya berikan ya, tetapi presentasi ini dalam bentuk PowerPoint yang juga sudah Anda siapkan ya. Artinya tugas makalah yang sudah masuk itu sudah saya nilai. Adapun presentasi ini adalah untuk menilai ya, menilai individu-individu kelompok ya, individu kelompok. Karena untuk membedakan keaktifan dan penambah nilai ya, pembeda ya. Karena kalau tugas kelompok itu saya asumsikan sama nilainya ya. Cuman untuk membedakan tinggal bagaimana Anda di dalam persentase ini untuk bisa aktif ya, bisa aktif dan untuk menambah ya, nilai kalian gitu ya. Untuk itu kita mulailah dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 untuk bersiap ya, bersiap untuk. Jadi caranya adalah pertama kita akan dengar presentasi daripada kelompok 1 ya. Setelah presentasi lalu nanti kita persilakan kepada audiens untuk menanyakan apa saja tentang materi hari ini, materi kelompok 1-nya. Nanti yang bertanya dibatasi 3 orang ya, sesudah itu nanti dijawab oleh presenternya ya. Nah, lalu setelah dijawab, kalau sudah memenuhi semuanya, sudahlah kita langsung ganti ke kelompok 2. Begitulah caranya ya, cara atau teknis beracara untuk di materi pertemuan 14. Untuk itu kami persilakan kepada kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Saya multiple dulu, silakan untuk men-share screen ya. Siapa di sini? Ivan ya, Ivan, Emma, kemudian siapa satu lagi? Saya Pak. Ahmad Fauzan ya, silakan. Silakan untuk share screen Pak. Share screen ya, di share screen biar bisa dilihat teman yang lain. Nanti bisa bergantian ya untuk apanya, membacakannya. Yang lain udah nampak? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Baik, silakan siapa dulu? Fauzan atau siapa? Silakan. Udah bisa dimulai ya, Pak? Iya, udah silakan langsung aja. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Garis Kemiskinan. Baiklah, izinkan saya perkenalkan rekan saya yang bernama Ipan Sri Cahyani Marenduri, dan ada rekan saya Ahmad Fauzan Tarigan, dan saya sendiri Emma Tantiani Shombing. Next, Bang. Baik, yang akan saya bacakan latar belakang. Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan Indonesia telah membatasi hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak, perlindungan hukum,
rasa aman, kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan pangan yang terjangkau, pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang layak, keadilan, partisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan yang baik. Akan menjadi 3, yaitu kemiskinan. Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia dari 1970 hingga 2018, adanya perbedaan metode penghitungan kemiskinan periode sebelum 1996 dan periode setelah 1996 membuat angka kemiskinan di kedua periode tersebut tidak dapat diperbandingkan secara langsung. Pada jumlah orang miskin mencapai 70 juta dan setara dengan 60% jumlah penduduk Indonesia ketika itu. Pada periode 1970 sampai terlihat adanya tren penurunan kemiskinan dalam jumlah dan persentase. Pada akhir 1980, secara absolut Ada garis kemiskinan absolut sudah sejak lama. Sudah sejak lama dikritisi. Kritik utamanya itu ukurannya hanya merefleksikan ketidakcukupan pemenuhan kebutuhan hidup yang paling dasar manusia. Namun, pemerintah tidak pernah melakukan perubahan substansif. Kalaupun ada, perubahan yang dilakukan masih terbatas dan penyesuaian tingkat harga kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang berlaku. Ada dari Wakil Presiden Budiono menyatakan bahwa pada awal Desember 2010 lalu, komitmen untuk mengurangi kemiskinan secara nasional jangan dijadikan sekadar bermain-main dengan tinggi, lebih dari 2% per tahun. Sebagian besar tenaga kerja bergerak di sektor pertanian dan terbelenggu dalam lingkaran setan kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah negara Indonesia. Lanjut, Pak. Pal. Landasan teori. Perangkap kemiskinan. Perangkap kemiskinan merupakan suatu istilah yang mengungkapkan bahwa kemiskinan sulit untuk diatasi karena terdapat banyak faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga saling mengunci dan menjerat masyarakat dalam kemiskinan menyerupai perangkap yang sering disebut sebagai lingkaran setan. Menurut Stambul, pada halaman 29 dalam bukunya, terdapat 4 hambatan utama yang menyebabkan rakyat Indonesia terperangkap. Program LMS telah bekerja dengan puluhan kantor statistik di seluruh dunia untuk menghasilkan data berkualitas tinggi, menggabungkan teknologi inovatif, meningkatkan metodologi survei, dan membangun kapasitas teknik. Survei yang dilakukan dengan dukungan LSMS mencakup banyak negara di dunia. Fungsi LSMS digunakan oleh pemerintah untuk memahami penyebab hasil yang diamatin serta dampak dari kebijakan mereka. Survei LSMS lebih dari sekedar mengukur hasil hingga kemudian hubungan dibuat di antara berbagai faktor yang memengaruhi atau menyebabkan hasil ini. Silakan buka kameranya, mau saya rekam ya. Sekalian menutup pertemuan kita hari ini ya. Oke, hari ini kita sudah melewati presentasi 5 grup ya, 5 grup. Nah, nanti minggu depan kita lanjut 4 grup tersisa ya, 4 grup tersisa. 4 grup ya, 4 grup atau 5 grup ya. Pokoknya yang tersisa ya.
Nah, jadi untuk minggu depan kita tetap dengan format ini, link Zoom ya, untuk presentasi pada hari ini ya, pada besok minggu depan ya. Dan terima kasih presentasi hari ini saya cukup puas ya, cukup puas atas keaktifan Anda sekalian, baik presenter maupun audiens ya. Cuman ya saya audiensnya sih itu aja yang bertanya ya. Nah, saya harapkan minggu depan yang belum punya giliran bertanya silakan untuk bertanya. Untuk itu kita sudahi ya pertemuan kita pada hari ini. Tetap sehat selalu bagi kita semua ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, silakan kalau mau live ya, silakan kalau mau live. Terima kasih Pak. Oke, silakan kalau mau live ya.